Perkenalkan untuk awal kita kenalan diri dulu. Saya Ahmad Fikar. Saya Rizky. Saya Manisa. Baik, tanpa memperpanjang video, baru kita mulai materi kita. Mulai dari Yang pertama yaitu operator aljabar boolean. Operator aljabar boolean itu ada 3 dasarnya, yaitu and, or, dan not. Not itu komplement kalau di aljabar boolean. Verifikasi. Ada simpulan nggak? Ada. Ini. Operator aljabar boolean itu dasarnya itu ada 3, yaitu and, or, not. Nah, kalau and itu dia titik, harus dua-duanya benar. Kalau misalnya dia cuma salah satu, berarti nol. Kalau habis itu ada or, yaitu simbolnya plus. Hasilnya itu jika salah satu input, berarti kalau ada salah satu angkanya, berarti dia 1 nilainya. Jadi itu yang ketiga ada not atau komplement. Sebenarnya itu definisinya kembali nilai. Misalnya dari 1 ke 0, 0 ke 1. Operator turunannya ada SOP, itu eksklusif, A eksklusif B. Definisinya itu hasil 1 jika input berbeda. Yaitu SOP itu seperti equivalent. Definisinya itu hasilnya 1 jika keduanya sama. Itu ketiga, not itu definisinya kebalikan dari and, not itu kebalikan dari or. Selanjutnya tentang hukum-hukum aljabar. baik. Berikutnya tentang hukum aljabar. Terdapat 11 hukum dalam aljabar. Yang pertama adalah hukum identitas. Identitas ini menyatakan A plus 0 adalah A dan A kali 1 adalah plus itu 0 kan? Plus itu n. Plus itu kan? Plus itu or. Kalau mau kali itu n. A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Kalau hidup tadi itu A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Hukum komplement yaitu A tambah A komplement sama dengan 1, A kali A komplement sama dengan 0. Hukum dominasi itu A kali 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 1. Itu hukum involusi, A komplement dikomplementkan lagi menjadi A. Hukum penyerapan, A tambah A B sama A tambah A kali B sama dengan A kali A tambah B sama dengan A. Hukum komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan BA. Terus seperti kebalikannya, A kebalikan dari BA. Yang ke-8 ada hukum asosiatif, yaitu A tambah B tambah A tambah kali B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Itu A kali B kali C, A kali B kali C. Hukum disebut A tambah kali B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Hukum demonegan A tambah B komplement A dikali B, A komplement B komplement. A B komplement sama dengan A komplement tambah B komplement. Hukum 1. Komplement sama dengan 1 komplement sama dengan 0. Selanjutnya akan menjelaskan bagi saya yaitu tentang tabel kebenaran. Sebelum masuk ke tabel kebenaran, biar lebih ngerti, kita kasih contoh soal dengan penyederhanaan menggunakan hukum aljabar. Contoh soalnya itu A komplement tambah B sama dengan A dikali A komplement tambah A.
kalau misalnya soal yang dibalik tetap pakai UB itu sendiri. Tergantung mirip soalnya kayak gimana. Kalau misal mirip soalnya ada contoh penyerapan kayak gini. Contoh soalnya A tambah A komplement B. Kan gini, cuma bedanya ini dia pakai komplement kalau misalnya. Nah, itu tergantung soal kita tuh mirip ke hukumnya mana awalnya. Kita cari hukum mana dulu soalnya. Soalnya apa itu? Soal itu. Iya, tapi kan kayak gitu. Cuman bedanya ini pakai komplement terus enggak. Kayak ini pakai yang penyerapan. No, ya kan itu enggak no. Selanjutnya itu saya mau menjelaskan tentang tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini sama tabel kebenaran logika. Cuman beda di simbolnya aja. Kalau tabel logika itu simbolnya itu kalau dan dia kayak gini, kalau on dia gini, kalau negasi dia gini. Kalau tabel aljabar ya, kalau dan itu dia kali, kayak gini aja ya, dan kelihatan. Kalau on itu dia tambah. Nah, kalau negasinya itu kalau dia dalam komplement itu dia komplement kayak gini, ada kelihatan. Kalau N-nya kan kali, nah dia tuh harus dua-duanya benar. Dua-duanya satu lah. Karena kan dia satu sama dong. Kalau O itu dia tambah. Salah satu aja nggak apa-apa. Kalau ada salah satu. Jadi kalau salah satu tadi ya. Kalau dia ada salah satu ada satunya, berarti dia satu. Tetap satu. Kalau ada nol, ya nol. Kalau ada satunya satu. Iya, kalau ada satunya satu. Kalau ini harus dua-duanya satu. Terus ada dua-duanya nol. Nah, dia lebih paham sama nol soalnya gitu ya. A dikali B tambah C. Tadi kita benar. A, B, C. Karena ada 3 variabel, berarti kita bikin 8. 0, kalau di logika itu true false, kalau di ini kita bikin 0 dulu baru 1. Nah, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Kan ini ada nggak ada? Jadi kita cari yang di dulu. Kalau tambah itu kan dia harus ada salah satu, maka dia jadi satu. Nol, nol, nol. Nggak ada kan satunya, jadi dia nol satu. Ada di satunya, berarti satu, nol. Berarti iya satu, nol. Jadi satu sama satu. Kalau dua-duanya ada, berarti itu bagus. Ya, malah belum ada. Jadi kita tinggal tekan ini sama ini. Kan kali ini. Kalau kali itu harus dua-duanya satu. Nol, nol, nol. Nol satu, nol. Nol satu, nol. Nol satu, nol. Satu, nol. Satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Satu, satu. Gini dong teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan. Ada pertanyaan nggak? Bisa. Berarti tadi pas aku jelasin tadi. Terus tek lagi. Ini pasti. Baca itu.
kita harus pahami dulu. Oke. Itu adalah bentuk perkalian, bentuk penjumlahan dan saja perkalian. Kita misalkan seperti ini. X kembalikan A kali B apa kali B A kali B jadi saya sudah sahabatkan tentang sebagai itu adalah penjumlahan dan perkalian. Singkat dan penjumlahan dan hasil perkalian. Karena kalau kita bikin perkalian. Tentang POS itu adalah kebalikannya perkalian dan penjumlahan. Saya begini. Kalau POS itu kebalikannya, penjumlahan dari hasil perkalian, penjumlahan dari hasil perkalian, dan POS itu kebalikannya perkalian dari penjumlahan. Oke, kita pahami di sini dulu. Itu di Antara yang mana di kota itu yang ada nggak ingat aja sama kota SOP itu kan yang misalnya tambah kalau misalnya kostum kan buka dulu dari videonya ya. dari kita lagi. SOP dia ini bintang nanti ada sigma. Sigma itu lebih kayak gue yang bikin. Karena kita bakal ngebahas tentang desain. Nah sebelum masuk film itu kita bakal belajar tentang POS. Nah kan tadi udah dijelasin juga perkembangan. Kita lanjut ke soal. Kalau SOP itu kan minum. Kalau POS ya SOP itu minum. Kalau POS itu macam. Itu kan benar. Ya, benar. Kita masih pakai, gimana masih di bawah itu. Cuma lebih disederhanakan dari tabel kebenaran, kita sederhanakan lagi. Kita masih pakai tabel juga kalau kita itu. Tapi masih sama.
dikasih soalnya itu udah ada dapat FX together-nya. Kita nyari yang mana sih SOP, yang mana SPLS-nya. Kalau minta itu dia lebih ke satu. Kalau hasilnya satu ya berarti dia minta SOP berarti. Kalau minta kan SOP. Nah, kalau dia hasilnya nol berarti dia resume. Berarti back on S. Kalau dikasih soalnya udah ada langsung dapat ininya, langsung ada tabelnya. Iya, langsung dapat tabelnya. Nanti bakal ada kalau ini tabelnya. Ini misalnya kita nentuin PLS sama. Kalau ingat aja kalau SOP itu berarti hasil satu. F, X, Y, Z. Ini juga SOP. Ini juga SOP. Yang dihasilkan dari SOP ini 0001 berarti 001 itu 100 berarti 111. Ini hasil fungsi dari itu tuh kayak gini jadi. Fungsi bolehnya dalam bentuk. Kalau misalnya mau kita ubah kecil dari bahasa kayak gini juga bisa. X, kenapa kayak gini? Karena kan 0, kalau 0 itu kan dia komplement 0, Y, ini juga 0, berarti komplement Z ini berarti gini ya? Jadi 1 berarti Z. Kalau dia 0 itu berarti dia komplement. Kalau dia ada 1, dia Z-nya jangan pakai komplement. Itu yang dia lagi 1, 0, 0 berarti yang S-nya ini nggak pakai komplement. Yang pakai komplement Y sama Z. Hanya gini, Y sama Z. Itu yang sendiri ini X, Y, Z. Karena hasilnya satu semua berarti nggak perlu pakai komplement X. Ini bentuk kanan SOP dari fungsi boleh bentuknya ini saya tahu di sini. Dan ada kalau 0 berarti dia pakai komplement, kalau dia 1 berarti nggak perlu. Nah, kan aku tahu kayaknya nggak sih? Nah, ini baru sebenarnya biar nulisnya lebih singkat. Singkat untuk itu. Kenapa yang satu yang dipakai dulu? Karena ini satu. Jadi dari sini 01 M1 ini dari atas ke satu. M1, M2, ya M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Karena kita SOP ngambil SOP dengan ini berarti 1, 4 sama 7. Oke, 1, 4. Yang mau ditanya?
Selanjutnya tentang IMEC. Kan sebelum masuk IMEC itu kita ada belajar PLS sama SOP. IMEC itu mirip juga sama PLS sama SOP. Kalau soalnya menentukan alat grafis untuk menyederhanakan ekspresi model, mengumpulkan 1 untuk SOP dan 0 untuk PLS. Jadi kalau SOP 1, kalau PLS itu 0. Ukuran kelompoknya 1, 2, 4, 8, 16. Gak tahu kan ini 1, 2, 4, 16 itu mana? Contoh soalnya begini. Ada di PPT Input ada ngasih soal juga. Soalnya ini F A B C dengan sigma 1, 2, 3, 5, 7. Bikin dulu tabelnya. A B Berarti kan yang 1 kan dia dari M0, M1, M2 sampai seterusnya. Karena dia adalah tabel berarti M-nya sampai 7 karena dia dari 1 ke 7. Jadi hanya bisa 1, 2, 3, 5, 7. Berarti yang ini yang 1. Berarti yang keduanya ini, yang ketiganya ini, yang keempatnya ini, yang ini 7. Kita ubah nih ke dimensikan soalnya dia sampai D, berarti dia juga sama kayak ini. Ini, kalau B itu dia ke samping, B, C ini dia ke samping, ini akal ya. Ini ke samping. Yang ini B, yang ini C, ini B, ini C, ini B, ini C, ini B, ini C. Kalau misalnya dia A, B, C, D, tapi itu kan, berarti A, B, strip, C, D. Berarti yang 00, 01, 11, 10. Berarti yang ini CD, 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 CD. Ini komplement. Kalau ada aku nanti komplement. C komplement, D komplement. Berarti ini C komplement. D-nya tetap karena kayak aku. C ini komplement. Ini komplement. Nah, ini komplement. D. Tapi kalau dia cuma 3, dia cuma ini 01. Kalau dia sampai ABC itu dipilih 00, 01, 11, 12. Jadinya 4. Kalau dia cuma 3, 01 dan 1.
nomor 011110. Itu email. Sudah. Oke. Ada juga lain, tapi aku nambah kan? Sudah. Biar penjelasan dari kami, kami akan menjelaskan penerapan sistem zonasi dalam penerapan informasi dalam aljabar Boolean. Yang pertama, pada basis data dan query. Contohnya pada penggunaan and, or, and not. Misalkan, select from web aktif 1 dan ya, melibatkan kalau modal itu kan kombinasi dan berikutnya adalah dalam penggunaan sistem keamanan, security system. Contohnya firewall mengevaluasi aturan seperti blokir jika yakin mencurigakan or tidak aman, atau penggunaan pemrograman aplikasi kondisi if dalam kode misalkan web atau app. It is login through and all admin, bukan password. Yang keempat pada validasi penggunaan pengelolaan data. Contohnya pada from aplikasi hanya dikirim jika semua kondisi terpenuhi. Jadi pada email valid dan password sesuai, maka check box disetujui data. Terima pada sistem pendukung keputusan. Contohnya pada logika keputusan, jika nilai 80 dan bahaya 90, maka status lulus. Pada post ekspresi selalu berbentuk